Pemirsa, tahukah Anda ketika anak menggambar dan melukis, seluruh potensi kecerdasan majemuknya dapat dikembangkan. Misalnya kecerdasan visual spasial. Kita bisa lihat ketika anak menggambar pada sebuah media secara proporsional. Kecerdasan yang selanjutnya adalah kecerdasan naturalis, bagaimana ketika anak memilih warna-warna untuk mengungkapkan emosinya pada gambar yang dia buat. Kecerdasan interpersonal, yaitu bagaimana ketika dia menggambar sesuatu yang dilihatnya pada diri orang lain dan ditempatkan pada gambarnya. Kecerdasan kinestetik, ketika anak menggerakkan jari-jari tangan dan lengannya untuk menggunakan kuas dan pensil-pensil warna dan melakukan menggambar dan melukis pada media, itu merupakan kecerdasan kinestetik. Kecerdasan selanjutnya adalah intrapersonal, yaitu bagaimana anak mengungkapkan emosi dan imajinasinya yang dituangkan dalam gambarnya. Yang terakhir, kecerdasan bahasa, bagaimana anak mengungkapkan imajinasinya menjadi sebuah bahasa gambar. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana sebuah lembaga PAUD memfasilitasi kebutuhan anak dalam menggambar dan melukis untuk mengembangkan potensi kecerdasan majemuknya. Yuk kita lihat. Anak-anak di kelas ini sedang mendapatkan pelajaran menggambar dan mewarnai. Sebetulnya, menggambar merupakan salah satu aktivitas yang ditujukan untuk merangsang beragam kecerdasan pada anak. Namun, apa yang terjadi? Guru mendikte apa yang harus digambar oleh anak-anak, mulai dari gagasan hingga bentuk. Anak-anak pun meniru apa yang dicontohkan oleh gurunya. Demikian pula dengan mewarnai. Anak-anak diberi contoh bagaimana cara dan memilih warna untuk objek-objek tertentu. Daun misalnya harus berwarna hijau, matahari berwarna kuning atau orange, dan seterusnya. Tidak semua anak memiliki perkembangan belajar yang sama, serta minat dan cara belajar mereka pun tidak sama. Cara mereka mengungkapkan gagasan juga berbeda-beda. Nah, jika guru mendiktekan apa yang harus dilakukan anak, hal ini justru berdampak kurang baik pada perkembangan kecerdasan majemuknya. Kelak, anak-anak ini akan terbentuk menjadi individu yang kurang memiliki inisiatif, takut mengambil resiko, dan kurang berani dalam mengemukakan gagasan. Karena sejak dini anak-anak ini senantiasa didikte dan tidak dibiarkan bebas berimajinasi. Halo Ibu, apa kabar? Ibu bagaimana kabar? Baik. Ibu, nama saya Dian Ansoria. Saya kesini untuk berbagi pengalaman saya mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun di lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, tadi saya sudah janji sama ibu-ibu untuk memberikan kiat-kiat sederhana bagaimana mengembangkan kemampuan anak untuk berimajinasi dan menuangkannya dalam menggambar dan melukis. Ibu-ibu sudah lihat kan bagaimana di kamera anak-anak belajar menggambar ya, karena tema kita memang hari ini adalah menggambar yang menyenangkan untuk anak usia dini dan melukis. Kita lihat tadi Bu, anak-anak di lembaga PAUD dituntun menggambarnya ya sama guru, harus gunungnya seperti ini, warnanya, mataharinya begitu kan. Nah, itu banyak terjadi di mana-mana. Padahal sebetulnya kan namanya menggambar itu bukan hanya hasil karya yang kita ingin dapatkan dari anak-anak, tetapi juga mengembangkan potensi kecerdasan majemuknya. Ibu pasti tahu ya apa itu kecerdasan majemuk. Sudah tahu belum? Belum tahu. Ada 8 Ibu, ada 8 kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan bahasa atau linguistik. Itu bagaimana anak mengembangkan bahasa untuk berkomunikasi. Kemudian kecerdasan matematik, yaitu bagaimana anak menggunakan hitungan dan angka untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya. Kemudian kecerdasan visual spasial, itu bagaimana anak memandang satu ruang atau menempatkan benda-benda pada ruang tertentu, menempatkan dirinya pada tempat tertentu, atau menggambar misalnya ya, bagaimana dia menggambar dengan proporsional. Kelima itu kecerdasan kinestetik. Ya, kinestetik itu olah tubuh ya Bu ya. Jadi seperti olahragawan itu pasti kinestetiknya bagus. Kemudian kecerdasan naturalis.
kecerdasan naturalis itu bagaimana kita memahami alam sekitar, anak-anak yang cinta dengan binatang-binatang, cinta alam gitu ya. Itu kecerdasan naturalis. Yang ketujuh itu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu bagaimana dia memahami orang lain. Jadi dia tahu perasaan orang lain kan, seperti kita nih, kita harus pinter ya memahami anak. Kalau sudah gini-gini, oh berarti dia mau kencing gitu kan. Kalau sudah mata udah gini, oh udah ngantuk. Kadang anak nggak bisa mengungkapkan. Kecerdasan intrapersonal itu bagaimana anak memahami dirinya, mengungkapkan imajinasinya, itu kecerdasan intrapersonal. Dan yang terakhir, kecerdasan spiritual, yaitu bagaimana anak memahami konsep-konsep agama, konsep-konsep religi. Jadi ada 8 kecerdasan dan itu semua harus dibangun pada anak usia dini. Dan dengan menggambar itu bisa dikembangkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan kembali. Tadi Adit bilang belum bisa bikin robot, ternyata bisa ya Adit ya? Hebat, tepuk tangan buat Adit. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana mengembangkan potensi kecerdasan majemuk anak melalui kegiatan menggambar dan melukis. Tadi saya sudah janji sama ibu-ibu akan memberikan cara-cara bagaimana mengembangkan imajinasi anak supaya mereka dapat ide untuk bisa menggambar dan melukis. Dan untuk itu saya harus berinteraksi langsung dengan anak-anak di sebuah lembaga PAUD dan ibu-ibu bisa lihat melalui monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Kemudian punya buku baru. Wow, ini kodoknya warna-warni. Dia bisa berubah. Bisa berubah kodoknya, bisa kali ya. Kita lihat di dalamnya ya. Ini the most colorful frog in the world. Artinya kodok paling indah di dunia. Wow, kodoknya warna-warni ya. Coba kita lihat ceritanya. Bagaimana dia bisa berwarna-warni seperti itu? Karena diwarna? Atau karena dia tadinya tidak berwarna, dia warna coklat. Terus dia heran, temanku kok warnanya hijau, kenapa aku coklat sendiri? Tahu-tahu dia pergi ke rumah orang. Di rumah orang itu ternyata itu adalah pelukis, ada cat air banyak di sana. Tahu kan cat air kan? Dia lompat, nyemplung masuk ke dalam cat airnya Pak pelukis. Keluar dari cat air, dia jadi berwarna-warni. Terus teman-temannya bilang, "Hei, kamu kok berubah warna? Kamu dari mana?" katanya. "Aku dari rumah orang, terus aku lompat-lompat masuk ke dalam cat. Akhirnya aku seperti ini teman-teman. Tapi kamu jadi cantik loh. Jadi cantik ya." Wah, ketemu kucing dia. Kucing. Meow, meow. Oh. Kamu nggak bisa lihat ya Dinda? Oh, ada kucing katanya. Semua kabur, kodok-kodok semua kabur. Kemana? Iya, tapi karena dia warna-warni jadi cantik warnanya ya. Kucingnya bilang, "Iya ya, badan kamu kok cantik sekali, bagaimana bisa begitu?" kata kucingnya. "Rahasia." Kata kodoknya, "Rahasia loh." Teman-teman, tadi Bu Dian sudah liatin ini ya, gambar-gambar kodok berwarna-warni. Di sana sudah ada tempat dengan krayon dan pensil warna. Di sini juga ada krayon dan pensil warna. Di sini ada melukis dengan cat air. Untuk berapa orang di sini? Ada dua. Berarti untuk berapa orang? Dua orang. Di sana boleh berempat, di sini boleh berempat, boleh ya.
Nah, kertasnya Ibu Dian sudah bawa nih. Ya? Iya, boleh nggak pakai kertas ini? Boleh, kenapa tidak? Bisa, Ibu Dian nanti mau coba melukis di sini. Pasti bisa. Ya. Nah. Iya, boleh pakai kertas apa aja, boleh ya. Oke, sekarang aturan mainnya. Halo, dengar dulu. Dafa mau pakai yang itu? Ya, Dafa boleh. Nah, aturan mainnya, ini kertas Ibu Dian terus ini ya, di meja ini. Boleh ambil kertas, gambar, mau melukis boleh. Kalau sudah selesai, kasih lihat Ibu Dian dulu, baru ambil lagi kertas yang lain. Ya. Gambarnya boleh apa saja, bebas. Terserah kalian. Mau gambar mobil-mobilan boleh. Kamu mau gambar apa? Gambar kuda. Gambar rumput. Nada? Punya ide mau gambar apa? Gambar rumah. Gambar burung. Gambar rumah. Mau gambar robot. Ada yang mau melukis? Oh, ingat berapa orang yang di sini? Dua berarti. Kerjakan yang lain dulu. Nanti kalau sudah yang ini selesai, boleh gantian ya. Melakukan aktivitas menggambar dan mewarnai sebaiknya didahului dengan membantu anak menemukan gagasan apa yang akan ia gambar. Bangkitkan ide dan gagasan anak, misalnya dengan membacakan buku cerita yang memiliki gambar-gambar yang menarik, yang membuat anak berani mengekspresikan perasaannya melalui gambar, berani bereksperimen dengan warna-warna, dan yang terpenting adalah anak tidak takut salah. Ia harus belajar dengan senang hati agar ia menjadi individu yang senang belajar. Senang tidak tadi kita menggambar dan melukis? Senang loh, Ibu dia juga lihatnya senang, Deli. Lihat ada Dafa bikin apa tadi Dafa? Terowongan, di dalam terowongan ada mobil ya. Hebat Dafa. Tadi siapa lagi ya? Nah, Adit. Hari ini Ibu Dian punya teman baru yang sangat bagus. Menggambar akan mengembangkan kemampuan motorik halusnya sehingga otot-otot jari dan pergelangan tangannya menjadi kuat dan siap untuk menulis. Dan karena dilakukan dengan menyenangkan, ia akan menjadi senang menulis. Gagasan apapun yang dituangkan dalam bentuk gambar dan lukisan memperlihatkan tingkat perhatiannya pada lingkungan sekitar. Baru bilang tidak bisa ya enggak? Jadi harus berani coba. Nah, Yoel. Dafa, Ibu Dian pinjam dulu ya. Oke, ini punya siapa ini tadi? Siapakah aku? Kamu punya nama tidak? Namamu siapa? Monik. Ibu Dian kasih nama ya. Ini kamu lupa kasih nama ya. Monik. Monika. Itu? Oke, ini punya siapa? Yang ini yang atas punya siapa? Monika juga. Oke, Monika bisa tulis nama? Di sini. Atasnya yang mana? Hah? Enggak. Ya, kamu sendiri lupa. Di bawah aja sini masih ada nama. M-O-N-I-K. Monika. Oke, semua sudah ada nama. Yeah. Nah, teman-teman, tadi Yoel bikin ini dia. Bikin 3 banyak ya? Banyak sekali Yoel bikin hari ini. Ada ambulan, ada mobil polisi, ada traktor besar. Ya, ada orang. Ya, ini ada ambulan. Ternyata Yoel bisa bikin 3. Anak yang tidak banyak memperhatikan lingkungannya tidak akan memiliki gagasan yang cukup luas untuk dikembangkan dalam bentuk gambar. Misalnya Dafa, ia melukis sesuatu dan dia katakan itu mobil dalam terowongan. Perhatiannya pada mobil dan terowongan yang dilewatinya memperlihatkan bahwa ia memiliki perhatian yang sangat tinggi tentang kendaraan dan jalanan serta terowongan.
Dan jika guru menuliskan setiap gagasan yang dituangkan anak pada gambarnya, ia akan mengembangkan kemampuan membaca dan menulisnya. Jadi, menggambar adalah media anak untuk belajar baca tulis hitung dan mengembangkan kecerdasan majemuknya. Ada tangganya. Ada pintunya. Mana pintunya? Yang mana pintu, Dinda? Warna hijau pintunya. Yang ini jendela. Ya. Oh, ungu. Yang ungu, yang ini yang pintunya. Oh, yang ini. Pintunya yang ungu ini loh. Nah, ini rumah tingkat. Jadi yang jendelanya tinggi-tinggi di atas. Ya. Ini rumahnya robot. Robotnya siapa? Robotnya Adit. Hebat ya. Robot. Nah, gambarnya Dava mana tadi? Dava satu lagi mana tadi gambarnya? Oh, ini dia. Wow, terowongannya Dava. Ini apa nih? Ini terowongannya apa nih tadi Dava? Ibu Dian lupa. Ban mobil. Di dalam bannya aja mobilnya kelihatan. Mobilnya menghadap ke sana kali ya Dava ya. Ini bannya mobil di dalam terowongan. Ini jalanannya katanya. Iya, sobek. Kenapa ya? Ada teman yang ngambil tadi basah. Ibu dia. Nah, ini siapa nih? Yoel. Yoel hari ini bikin. Dava suka ya gambarnya Yoel ya? Suka? Tapi jangan dilecek katanya. Boleh lihat tapi jangan dilecek. Ini ada traktor besar. Di mana kamu lihat traktor besar? Nah, Yoel? Yoel, Ibu Dian mau tanya, Yoel lihat traktor besar di mana? Di dekat rumah. Oh, di dekat rumah Yoel ada traktor besar, teman-teman. Sudah ada yang pernah lihat traktor besar? Wah, pemirsa, banyak sekali ya gambar-gambar dan lukisan yang dihasilkan oleh anak-anak. Sangat variatif, sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Jadi, mereka harus melakukannya secara berulang-ulang dan diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya. Dan yang penting, jika itu dilakukan dengan cara yang menyenangkan, seluruh potensi kecerdasan majemuk mereka dapat dikembangkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah ini. Pemirsa, masih di program Guruku. Ibu-ibu, tadi saya sudah berinteraksi langsung ya dengan